Halo, selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Sungguh suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus di tengah kesibukan kita untuk mengawali pagi hari ini. Tuhan Yesus menyapa kita dengan sebuah renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih di tengah kesibukan kami untuk mengawali pagi hari ini. Tuhan sudah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, dampingi kami ya Tuhan, sehingga firman yang kami dengar bisa kami mengerti, dan biarlah firman pagi hari ini bisa kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, tema renungan pagi hari ini adalah apa bedanya saya dengan setan? Saudara, tema ini muncul di pikiran saya ketika saya membaca kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 26. Saudara, ada dua ayat yang menarik di dalam bacaan Yakobus pasal 2, yaitu ayat 19 dan 20. Saya akan membacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kedua ayat ini mengingatkan saya secara pribadi, bahkan menemplak saya. Ayat ini memunculkan sebuah pernyataan untuk saya secara pribadi. Jangan-jangan saya tidak beda dengan setan. Jangan-jangan saya sama dengan setan. Jangan-jangan kualitas iman saya itu sama dengan setan. Meski saya sudah menjadi orang Kristen, meski saya aktif di dalam berbagai macam pelayanan, jangan-jangan iman saya, kualitas iman saya sama dengan setan. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena ayat yang saya baca tadi menegaskan bahwa setan pun juga percaya akan keberadaan Allah yang satu. Saya sebagai orang Kristen juga percaya akan keberadaan Allah yang satu. Lalu apa bedanya antara saya dengan setan yang sama-sama percaya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah ada satu? Saudara, seandainya ada orang lain yang mengatakan bahwa saya Daniel itu sama dengan setan, ya tentu bisa saja membuat saya tersinggung, bisa membuat saya tidak terima. Pun demikian dengan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kedua ayat ini kita renungkan, kita pahami dengan baik dan benar, maka kedua ayat ini bisa mengkoreksi kita bahwa benar kita percaya akan keberadaan Allah. Kita percaya bahwa Allah itu satu. Yang menjadi pokok persoalan adalah apakah benar hidup saya dan saudara itu sudah hidup dan menghidupi di dalam firman Allah? Apakah hidup keseharian saya itu sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hal inilah yang membedakan antara saya saudara dengan setan. Benar, setan percaya akan keberadaan Allah. Setan percaya bahwa Allah itu satu. Tapi setan tidak pernah hidup dan menghidupi di dalam firman Tuhan. Bahkan setan melawan kebenaran firman Tuhan. Ayat ini mengoreksi saya secara pribadi. Jangan-jangan hidup saya melawan firman Tuhan. Jangan-jangan hidup keseharian saya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan ayat ini saya secara pribadi terus-menerus belajar untuk supaya saya bisa hidup dan menghidupi di dalam kebenaran firman Allah. Saya harus terus-menerus belajar bagaimana mengenal
siapa Tuhan Yesus. Ya, benar. Tuhan adalah ada. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat saya secara pribadi. Tapi apakah hidup keseharian saya sudah mencerminkan bahwa saya hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan? Saudara terkasih, itulah yang membedakan antara kita dengan setan. Setan percaya akan keberadaan Allah, tapi setan tidak pernah hidup dan menghidupi firman Allah. Bahkan setan melawan kebenaran firman Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati saudara.